Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, di sini Bu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bu Guru Bu Haluma bin Ahmadiyah, dipanggil Bu Haluma. Bu Haluma ngajar PPKN kelas 7 dan kelas 8. Dan Bu Haluma wali kelas 7C. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, di sini Bu Haluma akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata cara belajar yang baik. Yang pertama, menyiapkan buku tulis, bolpen, tip X atau penggaris apabila diperlukan. Setelah menyiapkan semua, jangan lupa berdoa ya, karena dengan berdoa, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita dan ilmu kita menjadi bermanfaat. Setelah berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi dan anak-anak mendengarkan dengan fokus dan baik ya. Dan jangan lupa mencatat apa yang sudah Bu Haluma jelaskan. Kemudian setelah mencatat, jangan lupa mengerjakan tugas apabila ada tugas. Di sini kita dilatih untuk belajar disiplin, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan diawali materi yang ada di bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di bab 1 ini ada beberapa submateri yang akan kita pelajari, akan tetapi pertemuan kita kali ini hanya mempelajari tentang pembentukan BPUPKI. Anak-anak, semua ini jangan lupa dicatat ya. Baik anak-anak, sebelum Bu Haluma menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI, Bu Haluma akan menceritakan sejarah tentang Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat panjang dalam melawan penjajah. Indonesia semula dijajah oleh Belanda, yang kemudian Belanda kalah oleh Jepang dan Indonesia mulai dikuasai oleh Jepang. Jadi ibarat pepatah itu, Indonesia lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Lepas dari Belanda, kan tapi disiksa lagi oleh tentara Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia itu semula disangka baik oleh warga Indonesia karena mereka itu sering bilang Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia untuk menarik simpati warga Indonesia agar orang Indonesia itu percaya oleh Jepang bahwa Jepang akan membantu Indonesia untuk merdeka. Padahal kenyataannya tidak begitu, Jepang sama saja, tentara Jepang banyak menyiksa warga Indonesia. Akan tetapi, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu seperti Inggris, Amerika, Belanda melakukan serangan balasan sehingga beberapa daerah yang ada di Indonesia itu kembali ke tangan sekutu. Nah, melihat hal ini, Jepang mulai membentuk Dokuritsu Zunbi Tyosakai atau BPUPKI. Dulu ketika SD kita sudah pernah mempelajari ini ya. BPUPKI adalah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, tugasnya adalah mencatat yang sudah dijelaskan oleh Bu Haluma dan hasil catatannya difoto kemudian dikirim ke Google Classroom ya. Anak-anak, setelah kita mempelajari semua ini, ada beberapa hikmah yang perlu kita ambil. Yang pertama, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan kesempatan hidup di negara Indonesia yang sudah merdeka ini. Kemudian, cara bersyukurnya yang kedua adalah kita bisa belajar dengan baik, dengan rajin, dengan penuh semangat. Karena dengan kita belajar sungguh-sungguh, kita akan menjadi orang yang pintar, kita akan menjadi orang yang sukses, dan akan memajukan negara Indonesia. Penjajah ketika melihat orang pintar itu tidak akan berani menjajah. Maka dengan kita pintar, Indonesia insya Allah tidak akan dijajah lagi oleh sekutu. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari ini, anak-anak boleh atau silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Berkomentar tentang hikmah apa yang sudah kita pelajari ini, apa yang harus kita ambil dari kisah sejarah Indonesia ketika dijajah oleh Jepang dan Belanda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Bu Haluma sampaikan ini
bermanfaat, dan apabila anak-anak lupa materinya, bisa dibuka lagi video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.